pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD resmi mengajukan gugatan sengketa hasil pemilu presiden 2024 pasca KPU mengumumkan pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini pun kini siap bergulir di meja sidang. Sidang perdana perselisihan hasil Pilpres ini pun akan digelar hari ini. Keputusan paslon 01 dan 03 mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 karena keduanya menduga terdapat kecurangan selama proses atau tahapan pemilu. Atas gugatan hasil Pilpres yang dilayangkan, kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud, calon wakil presiden pemenang Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka angkat bicara. Gibran mempersilahkan pihak yang kurang berkenan untuk melakukan gugatan sesuai mekanisme yang ada. Namun, ia menyentil pihak-pihak yang menginginkan Pilpres diulang tanpa dirinya. Gibran pun menyindir Pilpres akan terus minta diulang kala calon yang mereka usung tak juga menang. Lantas, benarkah gugatan sengketa hasil Pilpres yang diajukan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tak memiliki dasar hukum yang cukup? Tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, kira-kira kurang lebih ada waktu 40 menit lagi sebelum pukul 8 di mana sidang perdana gugatan pemilu ini akan digelar di MK dan kita tentu nanti juga akan membahas itu ya. Sudah ada hadir bersama kami pagi hari ini, sudah cukup ramai di sini, sudah mewakili semuanya. Sudah ada Kang Pipin Sopyan, juru bicara Timnas Anies Muhaimin. Selamat pagi Kang Pipin, sehat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum TKN Prabowo Gibran. Selamat pagi Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Oke, kemudian ada Bang Vincentius Medrova, tim kuasa hukum TPN Ganjar Mahfud. Selamat pagi Bang. Sehat ya Bang ya Bang. Oke, kita ke Kang Pipin. Kang Pipin, ini sudah dipersiapkan sebentar lagi akan mulai gitu pada pukul 8. Tapi kita tadi juga sempat dengar tuh ya dari Wapres atau ya Wapres yang terpilih ya Gibran mengatakan bahwa ya itu kan sebenarnya sudah lalu juga gitu, kalau putusan MK kan sudah clear. Nah ini gugatannya artinya akan fokus kemana gitu? Jadi kalau kami dari tuntutan kami ada dua ya. Satu adalah mendiskualifikasi 02 baik Pak Prabowo maupun Gibran. Tapi yang kedua kami punya alternatif gugatan untuk mendiskualifikasi hanya Cawapres 02 saja Gibran. Jadi kalau yang dipersoalkan tadi tanpa beliau memang itu yang salah satu pelanggaran terukur ya, bahwa Cawapres pada saat itu tidak memenuhi syarat peraturan KPU. Jadi waktu itu meskipun MK sudah memutuskan 2 hari kurang lebih menjelang pendaftaran, tetapi KPU tidak membuat peraturan KPU yang baru untuk memasukkan syaratnya dirubah berdasarkan keputusan MK itu. Jadi KPU masih menggunakan peraturan KPU yang lama yang di situ menyebutkan bahwa syarat calon wakil presiden adalah di atas 40 tahun. Disitulah cacat hukum, pelanggaran melawan hukum yang dilakukan oleh KPU, sehingga KPU diganjar oleh DKPP telah melakukan pelanggaran etik KPU. Jadi bagi kami kepastian hukum itu paling penting. Jadi ketika ada pelanggaran terhadap proses pencalonan itu, kemudian ini imbasnya kemana-mana. Setelah Gibran masuk menjadi seorang cawapres, setelah itu politisasi bansos terjadi, kemudian politisasi aparat terjadi, dan itu diawali dengan politisasi hukum yang dilakukan pada waktu ketika di MK kemudian di KPU. Oke, itu ada 2 poin ya dari Kang Pipin. Saya geser ke Bang Vincent. Sama kurang lebih dengan apa yang disampaikan oleh pasangan 01? Ya tentu kalau berkaitan dengan permohonan PHPU kami, betul bahwa substansi dari permohonan ini kan lebih pada dalil terstruktur sistematis dan masif ini ya, lebih fokus pada itu. Tentu kalau kita tarik ke belakang, persoalannya terletak pada terjadinya nepotisme dalam pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres, yang mana nepotisme ini
itu ditimbulkan adanya putusan 90 itu, putusan MK nomor 90. Nah, ini menjadi dasar awal persoalan yang kita sampaikan di dalam permohonan PHPU kita. Dan saya pikir juga kalau misalnya kita mencoba mengecek ya, pernah ada statementnya Prof. Yusril berkaitan dengan putusan 90 itu, dia menyinggung berkaitan dengan bahwa putusan 90 ini, putusan MK 90 ini sangat problematik dan ini bisa menimbulkan masalah berikutnya gitu. Dan ternyata apa yang diprediksi oleh Prof. Yusril yang sekarang jadi ketua tim hukumnya Prabowo Gibran, ini juga terjadi ternyata. Jadi dan bahkan kalau kita lihat dalam statementnya dia menganggap bahwa bisa saja putusan 90 ini dianggap sebagai penyelundupan hukum. Nah, ini salah satu momen di mana prediksi dari Prof. Yusril ini juga kita uji di Mahkamah Konstitusi. Artinya itu berkaitan dengan putusan 90. Tentu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran, ya memang banyak pelanggaran yang kita sampaikan. Bagaimana terjadinya abuse of power akibat dari nepotisme ini. Jadi adanya nepotisme, lahirlah abuse of power. Ada menggerakkan sumber daya. Bagaimana mengkonsolidasikan struktur-struktur, misalnya mengumpulkan kepala desa, menggerakkan aparat dan lain sebagainya. Nah, itu detail-detail itu juga kan ini yang memang kita ungkap di dalam. Oke, itu detail-detail itu kan dimasukkan juga dalam gugatan tentu ya. Betul. Saya langsung ke Bang Habib. Bang Habib, ada dua nih, Bang Habib. Satu soal diskualifikasi. Saya sudah tangkap maksud Anda. Iya. Jadi saya sudah baca juga ya permohonan paslon 1 dan paslon 3. Secara garis besar memang harus diakui itu permohonan yang lemah secara argumentasi dan minim bukti. Sebagian besar mainnya adalah soal tuduhan yang bersifat kuantitatif. Kualitatif. Ya. Yang pertama yang menjadi bahan, ya selalu menjadi bahan adalah soal pencawapresan Mas Gibran. Padahal jelas-jelas ya, kalau kita kaitkan dengan putusan MK, ini perdebatan awal dulu kita ya. Putusan MK kan sudah jelas menyatakan tidak ada masalah dengan perkara amar putusan nomor 90. Tidak pasal 169 itu sama sekali tidak dievaluasi oleh putusan MK dan karenanya tetap berlaku. Ya. Lalu teman-teman waktu itu mengajukan solusi, ajukan kembali pasal 169 itu diuji materi kembali dengan dalih bahwa di 90 itu terdapat masalah, diajukan kembalilah dengan perkara 141. Ternyata putusan perkara 141 justru menguatkan perkara 90 dengan beberapa kesimpulan penting, mengatakan tidak terjadi intervensi dalam perkara 90. Kedua, menolak menguji kembali pasal 169 soal syarat, ya kan? Ketiga, tidak menimbulkan ketidakpastian dalam sistem negara hukum. Nah, lalu teman-teman hal yang agak baru adalah mengaitkan ya soal pencawapresan Gibran dengan putusan DKPP. Dikutiplah nih di dalam paslon 1 kan putusan DKPP. Padahal jelas-jelas di situ disebutkan di putusan DKPP bahwa ya perkara 90 ya kan ya itu mengikat untuk tahun 2024 dan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus melaksanakannya. Itu di putusan DKPP bahwa putusan 90 itu konstitusional. Nah, sebenarnya kan boleh-boleh saja teman-teman keberatan terhadap pencawapresan Mas Gibran ya kan ya. Ada jalan hukumnya. Itu yang sudah kita atur di Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi tidak ada kekosongan hukum, ada jalan hukumnya adalah namanya sengketa proses. Di pasal 469 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Sengketa proses itu definisinya kurang lebih begini. Kalau kita keberatan dengan SK yang diterbitkan oleh KPU, maka kita mengajukan gugatan ke Bawaslu namanya sengketa proses. Tapi kan harusnya dulu waktu itu, Pak. Nah, itulah dia, ya kan sengketa proses itu dikatakan bisa dilakukan 7 hari setelah diketahuinya terjadinya pelanggaran. Oke lah, katakanlah kalau dalam dalil yang disampaikan paslon 1 baru diketahui pelanggaran itu 4 bulan kemudian setelah terbitnya SK, yaitu ketika putusan DKPP. Tapi 7 hari setelah putusan DKPP
hingga saat ini tidak ada juga pendaftaran sengketa proses. Nah ini teman-teman, kalau apakah salah kutip, salah ketik, ya kan, yang dikutip dalam permohonan paslon 1, kami tidak melaporkan, karena yang diatur di undang-undang adalah 7 hari setelah terjadinya. Padahal salah kutip mereka. Bukan setelah terjadinya, setelah diketahui. Mau terjadi kapan, kalau diketahui habis putusan DKPP, mereka tahu, oh ini ternyata salah. Mereka berhak menggunakannya. Makanya kalau kata Pak Hotman Paris kemarin ya, ini namanya acknowledge by conduct, ya kan ya, pengakuan serta merta dengan tegas, dengan tidak menentang saat itu gitu loh. Nanti kita nantikan ya. Ini yang terjadi. Ya. Karena kan ada momen debat cawapres, ya kan, tidak ditolak loh. Status Gibran sebagai cawapres ketika debat cawapres. Kang Pipin, nanti kita flashback ya ketika pada saat itu kenapa tidak mengajukan sengketa proses dan lain sebagainya. Usai jeda kami segera kembali. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan Kang Pipin. Kalau tadi dari Bang Habib bilang kurang bukti, kemudian kenapa pada saat sengketa proses itu tidak dilakukan saja gitu? Kalau kita flashback lagi ya, Kang. Ya, pengaduan kita itu pilihan ya, opsi ya, mana yang mau kita ambil. Waktu itu memang kami sudah banyak melakukan laporan ke Bawaslu, tetapi banyak yang tidak diproses. Laporan-laporannya apa saja pada saat itu, Kang? Kenapa? Laporan-laporan apa saja pada saat itu? Banyak saya kira, banyak kecurangan. Saya kira di tim hukum kami dalam gugatan hari ini ke MK juga banyak catatan-catatan terhadap Bawaslu ya, yang kami sudah melapor tetapi tidak diproses tetapi tidak memberikan rasa keadilan dan sebagainya. Sehingga bagi kami ketika melihat bahwa di MK tidak hanya memutus hasil tetapi juga proses juga bisa diajukan ke MK, dan MK memiliki jurisprudensi untuk memutuskan bahwa sengketa proses juga bisa terjadi, maka inilah salah satu jalannya. Kami harus jelaskan bahwa tadi saya kira Bang Habibur Rahman tidak menjelaskan bahwa di putusan 141 juga menegaskan bahwa open legal policy dalam umur juga diberikan sebetulnya di dalam keputusan di MK itu. Tetapi poinnya bagi kami adalah ketika KPU tidak menggunakan, jadi KPU memutuskan menerima Gibran sebagai calon wakil presiden, tetapi dasarnya adalah PKPU nomor 19 yang di situ sesungguhnya mensyaratkan umurnya 40 tahun. Tetapi kemudian KPU merubah peraturan KPU-nya setelah proses pendaftaran. Jadi waktu itu pendaftaran 19-25 Oktober, kemudian PKPU-nya di rumah 3 November. Sehingga di situ seharusnya hukum tidak pernah berlaku surut. Disitulah persoalan yang terjadi. Ada ketidakpastian hukum, ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU ketika memutuskan menerima Gibran menjadi cawapres. Jadi bagi kami itulah di mana seorang anak presiden, saya selalu bertanya, apakah kalau bukan anak presiden itu juga akan diberlakukan oleh KPU? Itu kan seperti memberikan karpet merah kepada hanya satu orang. Jadi disinilah nepotisme yang tadi oleh Bang Vincent katakan, disinilah memberikan satu diskriminasi terhadap satu orang dengan seenaknya. Mulai dari MK, perubahan terjadi. Putusan MK itu 2 hari sebelum proses pendaftaran. Ini sangat luar biasa. Jadi kalau kita flashback ke belakang, bahwa politisasi hukum yang sangat nampak di era saat ini, di mana memang untuk memuluskan keinginan rezim ketika 3 periode tidak bisa dilakukan, perpanjangan masa pemerintahan Pak Jokowi tidak bisa berlanjut, maka cara yang ketiga mungkin yang relatif lebih mudah apa? Dengan mempolitisasi hukum di Mahkamah Konstitusi. Tapi ini kan efeknya panjang. Ketika KPU juga tidak bisa serta-merta melakukan perubahan terhadap peraturan KPU-nya. Disinilah saya kira kita ingin menguji bagaimana Mahkamah Konstitusi. Ya, kita tentu sangat berharap kenegarawannya mereka, profesionalitasnya, sikap independennya dalam mengambil keputusan. Sejarah akan melihat nanti apakah akan meluruskan sejarah demokrasi ini atau akan menegaskan kebengkokan demokrasi yang saat ini berjalan. Tiap-tiap sudah ada argumentasinya. Bang Habib sudah tahu maksud saya berarti kan sekarang, Bang? Oh ya udah, silakan Bang. Langsung menjawab ya, Bang. Di dalam kita berhukum itu ada yang namanya lex superior derogat legi inferior. Ya. Apa itu? Dan hal ini yang disampaikan oleh KPU ketika
meloloskan Gibran sebagai cawapres. Produk hukum yang lebih tinggi, lebih substantif, mengabaikan produk hukum yang ada di bawahnya. Ya. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kan setara dengan undang-undang. Ya. Jika dibandingkan dengan PKPU, maka yang harus mengabdi kepada yang harus mengikuti adalah justru putusan nomor 90 PKPU. Nah, karena itu saat itu yang menjadi alasan bahwa KPU tidak merasa perlu merubah karena sudah ada jelas perintah dalam perkara nomor 90 bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku serta-merta sejak saat diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Nah, ya itu alasan ini sebetulnya perdebatan kita di saat itu, ya kan ya. Sebetulnya itu adalah kesempatan yang emas teman-teman mengajukan yang namanya upaya hukum, langkah hukum spesifik namanya sengketa proses. Nah, tapi kan nggak dilakukan. Bahkan teman-teman, ya itu tadi dalam konteks sikap politiknya, sikap hukumnya, justru mengakui eksistensi namanya Gibran ini sebagai cawapres. Ada event pengambilan nomor urut capres dan cawapres. Ya, kalau kita sebagai orang hukum, kalau saya di posisi sebagai lawyer paslon 1 atau 3, kita ketat. Oh, ini nggak bisa. Siapa dia? Dia bukan cawapres, nggak berhak mengambil nomor urut. Ada proses, ya kan, debat kampanye dan lain sebagainya gitu ya. Ya, kalau kampanye kan bisa masing-masing. Debat cawapres itu kan interaktif. Harusnya tegas, saya nggak bersedia. Itu kan debat itu bagian dari kampanye yang merupakan tahapan dari kepemiluan, tahapan resmi. Ya kan? Harusnya ditolak. Jadi seharusnya waktu itu by conduct itu terjadi acknowledgement, ya kan ya, pengakuan dengan tegas dan jelas terhadap eksistensi Gibran ini sebagai cawapres. Nah, kemudian putusan DKPP baru keluar terakhir katanya 4 bulan. Ya kan, tidak juga disikapi dengan pengajuan sengketa proses. Nah, sehingga baik dalam konteks substansi yang saya bilang tadi, substansi itu adalah lex superior, derogat legi inferior, maupun dalam konteks formal prosedur ini nggak ada masalah lagi soal Gibran. Nah, tapi yang lain tadi mesti kita bahas juga nih soal bansos dan soal tuduhan keterlibatan pemerintahan ya. Kita dengarkan dari Bang Vincent. Tadi Bang Habib bilang sebenarnya harusnya pada saat itu sudah tidak mengakui saja, jadi bisa ada prosesnya, sengketa proses, kemudian bisa menghentikan itu ketika sama saja kalau misalnya mengikuti prosedurnya, atau Bang Habib ya berarti mengakui begitu. Ya, pertama saya menanggapin dulu berkaitan tadi disampaikan bahwa permohonan dari 03 ini kurang bukti ya. Kami sampaikan di sini bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang kami miliki untuk menguatkan dalil-dalil permohonan kami ini, kami sudah siapkan, bahkan itu ada 15 kontainer ya, box besar itu. Kontainer mobil apa kontainer box? Kontainer yang plastik, Bang. Oh, itu kan 15 kontainer mobil bukan? Bukan. Ini kontainer box itu loh. Plastik itu yang di supermarket. Kita sudah menyiapkan bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil kita. Nah, tentu nanti ini kan kita uji di Mahkamah Konstitusi ya. Bukti-bukti dengan relevansi terhadap dalil kita, termasuk saksi-saksi yang kita siapkan dan saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan sengketa proses, saya pikir begini, Bawaslu ini juga dilahirkan bukan semata-mata hanya memproses laporan dari masyarakat, ya. Tetapi apabila misalnya Bawaslu ini bisa proaktif, menyelesaikan suatu dugaan pelanggaran pemilu, kira-kira begitu ya. Nah, ini semestinya juga kita tidak hanya terpaku pada apakah ada laporan masyarakat atau tidak. Tapi faktanya berkaitan dengan persoalan putusan 90 ini kan berlanjut. Banyak persoalan, banyak dikritisi, banyak dilakukan petisi, dan kemudian terakhir berkaitan dengan putusan DKPP, khususnya untuk pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh KPU ya, karena menerima pendaftaran calon paslon 02 Prabowo Gibran tidak dengan membuat PKPU terlebih dahulu. Nah, ini kan persoalan. Nah, tentu karena ini sudah berproses, satu-satunya jalan, kita tahu bahwa MK ini adalah penjaga demokrasi kita.
MK ini adalah penjaga konstitusi kita. Nah, ketika proses-proses ini kita lihat bahwa banyak pelanggaran, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan ini ada di Mahkamah Konstitusi. Supaya apa? Supaya pemilu kita ini jangan salah bahwa adanya pelanggaran nepotisme, abuse of power yang terkoordinasi ini adalah pengkhianatan terhadap Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 22E. Ayat 1 itu tentang azas pemilu. Apa itu azas pemilu? Luber dan jurdil. Kalau kita tanya, apakah pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres, betul nggak sudah berjalan jujur dan adil? Sedangkan ada masalah di nepotisme, ada masalah di tadi disampaikan oleh Bang. Ini adalah bentuk pengkhianatan. Kita harus uji itu di Mahkamah Konstitusi. Anggapi dikit. Bukan di Bawaslu kita menguji itu. Dikit ya. Jadi gini, biar nggak misleading, ya kan ya, di buku keempat Undang-Undang Pemilu, ya kan ya, pasal 454 dan seterusnya, ada perbedaan pelanggaran Bang, boleh dijawabin nanti ya Bang ya? Masih ada satu lagi, ada 4 perbedaan Bang ya. Ada 4 perbedaan, nanti Bang Habib akan menjawabnya usai jeda ya. Mbak Sila. Sesaat lagi ya. Oke, kita lanjut lagi perbincangan dengan para narasumber. Gimana Bang? Tadi ada 4 Bang. Tadi terpotong begini di 454 buku keempat ya Undang-Undang Pemilu ada yang namanya pelanggaran administrasi. Ya, ini terkait tata cara, prosedur. Nah, ini juga banyak yang didalilkan oleh teman-teman ini di permohonan kali ini. Padahal harusnya nanti penyelesaian di Bawaslu, ya kan? Baik TSM maupun pelanggaran administrasi biasa. Yang kedua namanya sengketa proses. Ya, yang ketiga namanya sengketa proses, ya kan? Sengketa proses itu kalau teman-teman pahamin mirip-mirip kayak upaya hukum perdata. Kalau ada yang ingin mempersoalkan memang harus lapor secara administrasi. Bikin memori permohonannya, disubmit ke Bawaslu. Tanpa ada permohonan tersebut, maka Bawaslu nggak bisa tiba-tiba menyidangkan dalam konteks sengketa proses, ya kan ya. Baru yang keempat adalah PHPU. PHPU ini kan terkait dengan hasil penghitungan. Nah, jadi memang udah kita kanalisasi yang 3 ini itu di Bawaslu semua. Baru yang soal hasil, ya kan, rekapitulasi dan lain sebagainya, ya. Ini yang kita proses di MK. Itu desain undang-undang kita. Makanya ini kan kalau teman-teman mengatakan Mahkamah Konstitusi penjaga konstitusi, apapun terkait konstitusi segala macam bisa dibahas. Itu kalau terjadi kekosongan hukum. Ini kan tidak terjadi kekosongan hukum. Enggak. Makanya dahulu ketika TSM hadir ya di pilkada, konteks pilkada. Saya tanggapi soal. Karena terjadi kekosongan hukum. Nanti masing-masing akan menanggapi. Tidak diatur. Belum diatur. TSM yang dulu Kota Waringin Barat, ya kan, Bengkulu Selatan, itu nggak diatur di Undang-Undang Pilkada saat itu. Kekosongan hukum, MK ambil alih lah. Dia namanya refinding, dia bikinlah, ya kan, hukum baru di MK. Tapi belajar dari persoalan TSM di berbagai macam pilkada itu, anggota DPR dan pemerintah tahun 2017 bersepakat menyusun semuanya, ya kan ya, dikanalisasi dalam 4 kamar tersebut. Di mana sisa yang terakhir itu yang PHPU adalah yang di MK. Berarti 3-nya di Bawaslu. Kayak salah target berarti salah kamar. Salah kamar. Kang Pipin dulu. Ya, saya kira ketika MK ini punya jurisprudensi bahwa tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil, tapi juga sengketa proses juga terjadi. Banyak beberapa pilkada, hasil pilkadanya, KPUD sudah mengumumkan bahwa yang bersangkutan menang. Tetapi MK bisa membatalkan ketika satu, ada kecurangan, ada pelanggaran. Yang kedua, ada persyaratan yang bermasalah. Di NTT misalnya, seorang kepala daerah sudah dimenangkan karena ada syarat dia sebagai calon itu kemudian pelanggaran karena ada double kewarganegaraan, maka KPU waktu itu bahkan sudah melewati waktu. Disinilah saya kira MK paham betul bahwa tidak hanya prosedural, hukum prosedural yang dia pahami, yang selalu tadi disampaikan oleh Bang Habibur Rahman, tetapi beliau juga menjaga demokrasi dan konstitusi, bahwa kapanpun meskipun melewati waktu lebih dari 3 hari waktu itu, tetapi MK memutuskan bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran dan tidak bisa dilantik sebagai kepala daerah waktu itu. Nah, bagi kami, keputusan terobosan hukum yang sudah lama dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ini, ketika kami merasa bahwa ketidakadilan, ada distrust terhadap lembaga Bawaslu ini,
selama kami melapor kemudian prosesnya tidak ada keadilan, maka disitulah kami ingin melapor kepada Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga demokrasi dan konstitusi ini. Kita ingin MK membangun sejarahnya untuk menegakkan di saat, mohon maaf ya, teman-temannya di berbagai kampus saat ini menyampaikan bahwa terjadinya politisasi hukum, politisasi bansos, politisasi aparat, maka kita ingin mendengar apakah Mahkamah Konstitusi ini bisa menjaga demokrasi dan konstitusi. Kita dengarkan dari Bang Vincent. Ya, pertama saya pikir kita jangan mengkerdilkan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama dulu. Kenapa saya menyampaikan jangan kita mengkerdilkan? Seakan-akan hakim Mahkamah Konstitusi ini tidak memiliki satu pemikiran yang progresif. Saya pikir tadi seperti yang disampaikan oleh Bang Pipi tadi, ada beberapa jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi yang memang sangat progresif terhadap putusan tersebut. Nah, hal ini juga yang memang kita uji di dalam permohonan kita, di mana kita meyakini bahwa ada terjadinya kekosongan hukum. Yang tadi dikatakan bahwa tidak ada kekosongan hukum, tapi kita meyakini bahwa ada kekosongan hukum terhadap unsur dari TSM itu. Kalau kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, terstruktur sistematis dan masif itu hanya terbagi dua, yaitu persoalan tata cara, mekanisme, dan soal politik uang. Sedangkan berkaitan dengan nepotisme, sedangkan berkaitan dengan abuse of power, koordinasi terhadap menggerakkan segala sumber daya, ini belum diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jangan salah bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 termasuk memasukkan TSM itu kan berdasarkan putusan MK sebelumnya. Namun perlu diperhatikan bahwa setiap pemilu, setiap pilpres itu memiliki kasuistik yang berbeda. Nah, kami meyakini bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini belum mencakup, belum luas maknanya terhadap kasus yang terjadi di 2024. Dan memang kita baru kejadian kan, bahwa ada presiden lalu anaknya menjadi calon salah satu calon wakil presiden. Ini kan baru kejadian, belum terjadi dari pemilu ke pemilu sewaktu Indonesia ini merdeka. Dan inilah momen terbaik bagi Mahkamah Konstitusi mengembalikan marwahnya sebagai penjaga demokrasi dan juga penjaga konstitusi. 1 menit Bang. Jadi gradasi komparasinya itu nggak nyambung. Jadi kalau kita membandingkan pilkada, apalagi pilkada sebelum tahun 2017 dengan pemilu, itu dua rezim hukum yang sangat berbeda. Undang-undangnya pun berbeda. Sehingga ketika Mas Pipin sebut berbagai kasus di pilkada, lain karena undang-undangnya saja berbeda, ya kan. Kemudian ya kan kekosongan MK sudah tidak memisahkan. 457 jelas setiap pejabat negara yang melakukan kebijakan menguntungkan atau merugikan salah satu paslon itu dipidana. Itu bukan kekosongan hukum. Baik. Sudah jam 8 nih Bapak-bapak ya di pagi hari ini. Menyamakan antara pemilu kada dengan pemilu. Bukan namanya bukan itu. Ini baru belakang. Proses di Mahkamah Konstitusi juga masih akan berlangsung sampai 2 minggu ya. Nanti kami akan tetap mengupdate, kami juga tetap akan mengundang Bapak-bapak sekalian, kita akan berargumentasi. Lanjutkan dialognya lagi gitu ya dari waktu ya. Tapi yang untuk sekarang waktunya mohon maaf sudah habis ya. Jadi terima kasih. Kita harus menyaksikan breaking news nih Bang. Kita harus breaking news ya pukul 8 bersama dengan Putri Windasari. Kita akan menghadirkan bagaimana kita sama-sama melihat sidang perdana ya pada pagi hari ini. Oke, dan ini menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya Bayu Andrianto. Saya Sira Safira mewakili kru yang bertugas. Terima kasih. Sampai jumpa.